tapi pakai pikiran anak-anak. Saya beri contoh begini. Kalau hari ini kita nggak punya uang sebagai orang tua, lalu kita ngomong pada anak-anak kita yang masih kecil di bawah 10 tahun, nah, papa mama nggak punya duit, nggak tahu besok makan apa. Jawab pertanyaan saya, reaksi anak-anak itu bagaimana? Coba tenang, apalagi? Apa? Nggak dengar apa? Tetap setia. Oh, ceria. Iya. Kata yang paling gampang adalah acuh. Mereka nggak peduli. Coba saya tanya kepada saudara, apa mereka nggak dengar yang papa mamanya ngomong? Apa mereka nggak ngerti yang papa mamanya ngomong? Ngerti. Nah, kenapa mereka ceria? Kenapa mereka acuh? Kenapa mereka nggak peduli? Apa mereka kurang ajar? Nggak pedulinya itu? Coba jawab. Kenapa? Karena apa? Keputusan. Nah, mereka nggak peduli karena mereka tahu pasti papaku cari lagi. Betul nggak, saudara? Itu pikiran anak-anak. Nah, seperti itu kita berpikir tentang Papa kita di surga untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya. Gunakan logika anak-anak yang sangat pasrah, yang sangat bergantung, yang sangat percaya, yang sangat berharap. Amin. Nah, karena kita sudah dewasa, kita selalu menganalisa. Jangan-jangan kalau begitu mungkin, nah, anak-anak nggak punya kalimat-kalimat itu. Anak-anak itu polos. Jadi kalau saudara sedang bergaul dengan Papa di surga, nomor 1, jangan ada kecurigaan terhadap dia. Hari Rabu saya sampai di Malang. Saya dipaksa untuk ke rumah satu keluarga yang sudah 3 tahun ditinggal mati suaminya mendadak. Anak 2, janda ini tidak mau keluar rumah, mandinya pun dipaksa untuk mandi. Dia nggak mau ngatur hidupnya. Lalu ceritakan rambutnya juga sudah nggak tahu kayak apa. Wah, saya bayangkan mau datang itu saya mikir kayak apa itu orangnya. 3 tahun bisa bayangkan. Tapi nggak gila, tidak. Dia nggak mau ke gereja, sudah nggak mau. Nah, saya harus uruskan yang lain juga. Saya berdoa, Papa beri saya hikmat. Saya nggak mau lama-lama di rumah orang itu. Bukan karena saya membayangkan kayak apa orangnya, karena urusan saya masih banyak. Ternyata cuma satu kalimat yang Tuhan bilang, suruh dia ngampuni aku. Saudara, tahun 85 saya pernah mendapat pernyataan ini. Ampuni Tuhan. Ternyata banyak orang yang sakit hati dengan Tuhan. Nah, dalam teologi nggak ada teorinya. Itu hanya ada di logika anak-anak. Saya tahu maksud Papa di surga. Saya datang. Jadi 3 tahun itu dia nggak terima. Kenapa suamiku mati? Dia marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan nggak jaga suamiku? Tuhan kejam. Tuhan nggak sayang anak-anak. Saudara, ketika saya sampaikan itu, menangis dia meledak. Ternyata keluarganya cerita, dari kematian suami 3 tahun yang lalu, dia itu sulit menangis. Nah, dalam kejiwaan, orang yang sedih tapi sulit menangis itu mengedalam menghantam. Nah, kenapa dia nggak bisa menangis? Karena dia marah. Saya berkata, kalau Tuhan kamu lihat, pasti kamu tonjok di hari ini. Terus dia tersenyum, saudara. Dan itu pertama kali dia bisa lepas. Ampuni Tuhan. Siapa yang pernah marah kepada Tuhan, ampuni Tuhan. Karena kita anggap dia bodoh, dia goblok, dia nggak bertanggung jawab, maka kita marah pada dia. Anak-anak nggak pernah dendam. Betul nggak? Mereka disakiti, mereka luka sekalipun dilukai temannya. Dendam nggak anak itu? Luka belum sembuh, main lagi. Coba yang sudah tua-tua kayak kita ini, wah repot sudah. Betul nggak? Repot kita ini, karena kita terlalu banyak intrik di otak kita. Kita terlalu banyak analisa. Mungkin, jangan-jangan, kira-kira. Nah, anak-anak nggak punya pikiran itu.
Jadi kalau hari ini kita mau belajar untuk mengenal pikiran Papa kita, buang semua kecurigaan terhadap dia. Belajar jadi anak-anak pasrah. Ingat, semua logika kita harus kita jaga hati-hati. Apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, itu mempengaruhi kehidupan kita semua. Maka pikiran Yesus. Ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-11. Tadi saya bilang bagian terakhir. Nah, ini ayat yang terakhir. Beda, dengar baik-baik. Karena ada yang ngomel, saya bilang, kok terakhir lagi? Itu tadi bagian terakhir. Sekarang ayat yang terakhir. Ayat yang ke-33 sampai 36. Ada sebuah lagu yang digubah dari ayat ini. Cuma sayang lagunya itu sulit dinyanyikan. Oh, sebuah kekaguman, bukan oh, alangkah. Nah, ini kekaguman. Apa yang kita kagumi? Oh, alangkah apanya? Dalamnya kekayaan. Jangan bilang duit, awas dalam nama Yesus. Banyak orang karismatik kalau baca kekayaan pasti bilang duit. Tidak. Kekayaan apa? Hikmat dan pengetahuan Tuhan. Sangat dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Papa kita. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan, dan sungguh tak bisa diapakan terselami apanya jalan-jalannya. Ya sudah, sulit memang mengerti. Nggak usah bilang Tuhan dengan kita atau kita dengan Tuhan terlalu jauh. Kita dengan kita aja seringkali salah ngerti. Betul enggak? Kita dengan kita seringkali salah paham. Apalagi kita dengan Tuhan jauh sekali. Sulit. Tahun 86 saudara, saya ikut rombongan undangan Billy Graham ke Amsterdam. Dari Indonesia ada hampir 600 penginjil keliling. Nah, dibayari penuh pulang pergi. Tiketnya semuanya itu ikut seminar 1 minggu. Nah, saya ikut rombongan Indonesia dari beberapa daerah. Kami nginap satu hotel namanya The Wittebergen di Utrecht. Hari ketiga kami diusir keluar di situ semua. Kenapa? Hotelnya banjir. Kenapa bisa banjir? Karena rupanya panitia tidak mengajarkan. Nah, saudara kita orang Indonesia ini yang di hotel itu sebagian besar belum pernah keluar negeri. Nah, di negara-negara barat itu WC dan kamar mandi itu kering. Nah, mereka itu nggak ada gayung, bingung dari mana mandinya. Semuanya pakai karpet. Begitu pula WC, mereka nggak bisa pakai kertas, harus cebok. 3 hari banjir, diusir kami, rugi hotel ini. Nah, padahal sama-sama manusianya. Cuma kami dari Indonesia, mereka di Belanda. Nggak memahami, nggak menyelami cara hidupnya. Hari kedua kami sudah diperingati karena sarapannya roti, padahal perut kita perut karung. Itu semua yang ada saya dibawa pula keluar semua, takut kalau siang lapar. Rotinya terlalu dibawa semuanya, punya hotel bingung kok habis semua. Nah, di situ saya belajar sama-sama manusianya, cuma beda negara. Bayangkan kita dari dunia, Tuhan dari surga. Dikumpulkan, apa enggak bentrok ini? Ngerti? Maka itu pikiran kita ini harus dibuat setuju dengan Tuhan. Coba saya tanya, harusnya Tuhan yang setuju dengan kita atau kita setuju dengan Tuhan? Iya, harusnya kita dengan dia. Kurang ajar betul kok kita maksa dia setuju dengan kita. Berarti kita ajar dia makan papeda hari ini kalau begitu aja. Enggak bisa. Jadi kita akan paksakan pikiran kita. Jadi tak terselami jalan-jalannya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Yahweh? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ayo, ada yang pernah jadi penasihat Tuhan? Kita dipanggil, Tuhan mulai besok matahari dirubah, jangan jadi timur, dari barat aja terbitnya. Ngaco, udah. Enggak ada orang bisa jadi penasihat dia. Ayat 35. Atau
Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Nggak ada. Haknya dia semua. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita mau rendah hati, firman ini luar biasa. Sesuatu dari dia, segala sesuatu oleh dia, dan akhirnya kepada dia. Hebat sekali Tuhan kita. Mari kita menghampiri Tuhan.